Di situ tuh di lokasi udah ada 4 orang Pak. Sudah ada 4 orang. Iya. Yang ngelihat. Yang lihat. Tidak ada Cuman tanda-tanda mencurigakan nggak yang ada. Cuman nggak ada yang berani megang. Oh, yang 4 orang tuh hanya diem aja. Diem. Mungkin juga bingung, kemudian terkejut. Iya kayaknya Pak. Tidak ada nggak tanda-tanda 4 orang tuh misalnya pelaku membunuh kelihatan oleh Bapak? Enggak Pak. Soalnya itu bapak-bapak semua. Oh, bapak-bapak, bukan anak muda. Bukan anak remaja. Bukan. Ya kan? Cuman ada 1 orang cewek tuh Pak, ngaku-ngaku itu temennya almarhum. Oh. Tolong mas ini teman saya. Oh, teman jadi SMP. yang bilang tolong itu kata Pak Suroto kan, Pak Suroto menemukan, ya kan? Video Pak Suroto kan? Kemudian si perempuannya bilang tolong. Di keterangan Pak Suroto di salah satu media televisi, ya kan? Kan padahal lebih dulu Bapak dibanding Pak Suroto. Iya, Pak. Oke, sama-sama pakai topi. Oke, lalu Pak Suroto kemudian ketika melihat ke situ, Bapak orang melihat kurang lebih 4 orang melihat. Lihat Pak. Posisi mayatnya bagaimana? Mayatnya Eki itu nggak jauh dari mayat Pina Pak. Nggak jauh. Iya. Oke. Nggak jauh aja. Nggak jauh. Kemudian posisinya? Jadi gini Pak. Si Eki di sini. Si Pinanya di atas. Oke, nanti kita ke sana, kita praktekkan. Eki di sini, Pinanya. Eki di mana? Ekinya di bawah, Pina di atas. Bertumpuk? Enggak. Jadi gitu tuh. Sesuai foto yang iya, fotonya kita lihat beredar. Itu benar. Motornya? Motornya Xeon, warna kuning sama biru. Motor merek? Yamaha Xeon. Kuning sama biru. Iya. Jauh nggak dari orang terjatuh? Nggak jauh. Oke, nggak jauh dari orang terjatuh. Iya. Posisi Ekinya pakai helm nggak? Pakai Pak. Masih pakai helm. Masih pakai. Oke. Pakai bajunya sesuai dengan yang difoto. Sesuai yang difoto aja Pak. Pakai celananya sesuai dengan yang foto. Iya, sesuai difoto. Kemudian Vinanya pakai sesuai dengan yang difoto tidak? Sesuai Pak, cuman pakai celana pendek hot pants. Oh, pakai celana pendek hot pants, tidak pakai celana panjang. Enggak. Ada yang menyatakan waktu itu Pina itu melorot celananya dan dia membetulkan celananya yang melorot itu dari bawah ke atas. Enggak Pak. Pokoknya nggak ada yang melorot, nggak ada yang apa, nggak ada yang melorot, nggak ada. Bapak bisa bersaksi? Bisa. Kalau nanti suatu saat dipanggil penyidik, Bapak siap menjelaskan? Siap. Didampingi pengacara loh Pak. Bapak siap ya? Siap. Apa yang Bapak sampaikan keterangan yang sesungguhnya? Iya Pak. Ya kalau ditemuin sama Pak Suroto saya juga berani. Bertemu dengan Pak Suroto berani. Pak Suroto, ini Mas Ari siap dikonfrontir dengan Bapak di Mabes Polri. Mana keterangan yang lebih valid, Pak Suroto atau Mas Ari? Diuji di Mabes Polri, jangan diuji di televisi. Jangan diuji di media sosial, nggak akan ada maknanya. Diujilah di Bareskrim Mabes Polri, dan ini adalah bagian dari orang yang mungkin akan saya lengkapi datanya, saya sampaikan ke penyidik Mabes Polri. Oke Pak? Oke. Jadi tidak ada celana melorot? Nggak ada Pak. Melorot nggak ada? Nggak ada. Bapak yang lihat pertama? Iya, Ya, oke. nggak ada. Kemudian ketika melihat mayat itu, apa yang Bapak lakukan? Ya pokoknya nggak ada yang berani megang tuh Pak sebelum Polsek datang tuh Pak. Oh, nggak ada yang berani megang? Iya, Bapak megang nggak? Baru Polsek datang, ayo ikut. Terus gotong, buka dulu helmnya. Oh. Saya cuma ngebuka tali doang Pak. Oh, dibuka tali. Yang tangan yang ada di foto, ada tangan yang ada darahnya, foto siapa? Nah itu yang buka helm Pak. Oke. Kan ada tangannya, ada darahnya nih di foto nih, fotonya ada kan? Bahkan kakinya Yan juga kan ke foto kan. Kakinya Yan ada ke foto. Nah, yang buka helm siapa? Kurang tahu Pak, saya nggak kenal Pak. Oh, tapi kan buka helm artinya dia membunuh kan, bukan? Membuka helm menolong. Pak. Jadi ada orang yang buka helm. Iya, karena disuruh sama Polsek. Oh, buka helm karena disuruh oleh petugas Polsek. Iya. Oh, akhirnya helmnya dibuka. Tangannya berdarah. Iya, kayaknya nempel. Oke, tangan berdarah. Ketika helm dibuka, kemudian kan darahnya jadi jatuh nih. Iya. Di aspal. Iya, Pak. Ya kan, Pak ya? Iya. Yang membuktikan nanti forensik kan di sini kan ada ini apa namanya? Di sini kan patah ya. Iya. Kan gitu, patah. Sininya patah. Nah, kalau logikanya Pak, kalau orang itu dieksekusinya, dibunuhnya di belakang pencucian mobil SMP 11, kenapa jatuh darahnya di situ ya Pak ya? Ya itu aneh Pak.
Aneh. Ya Pak, Iya. kan dieksekusinya kan katanya dihajar di situ. Iya. Setelah dihajar di situ dibawa naik motor Iya. ke belakang SMP, bukan SMP 11, ke belakang STIM. Iya, STIM. Kan gitu lalu bonceng oleh Adi dan Andi. Iya. Kata siapa? Kata Sudirman. Nah, kemudian berarti harusnya darahnya di sono dong. Iyalah. Kan dikembalikan ke sini dalam keadaan sudah meninggal. Walaupun dibawa dari sana ke sini kan otomatis kan ada bercak darah. Darahnya netes di jalan, netes di mobil. Baju para tersangka, Pak. Bapak pinter ya? Kenapa lebih pinter dari penyidik waktu itu, Pak? Oh, harusnya netes di baju para tersangka. Iya loh, logikanya masuk Logikanya gitu begitu aja, ya. Netes di Andi dan Dani. Iya. Jadi kalau dulu kemudian Polda Jabar menghilangkan Andi dan Dani dari DPO, menurut Bapak logis nggak? Nggak logis. Bukan, Andi dan Dani itu orang yang membawa korban dari belakang pencucian mobil tempat pemerkosaan dan pembunuhan ke sini. Logis sih kalau dihilangkan. Logis, Iya. karena peristiwanya menurut Bapak ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Ya kan? Peristiwa bahwa dihajar di sini, kemudian dibawa ke belakang tempat pencucian mobil ke kebon, Iya. diperkosa, dibunuh di situ, dibawa lagi ke sini. Menurut Bapak peristiwa itu ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Berarti kalau peristiwa itu ada, nggak ada, Andi dan Dani menurut Bapak ada nggak perannya? Ya berarti nggak ada, Pak. Iya. Berarti Nggak ada. nggak ada. Sekali lagi, berarti Andi dan Dani perannya Nggak ada, berarti. nggak ada. Menurut Bapak hayalan, karangan, Ya kayak karang-karangan orang aja, Pak. karangan Sudirman. Termasuk Peggy, ya kan? Peggy juga karangan Sudirman. Iya. Jadi 3 orang ini menjadi aneh dalam peristiwa itu. Iya, Pak. Karena peristiwanya tidak pernah ada menurut Bapak, ya kan? Iya. Menurut Bapak loh, ada nggak peristiwa itu pembunuhan itu di belakang SMP, di belakang tempat Nggak pencucian ada. mobil? Menurut Nggak Bapak ada. ada nggak peristiwa itu? Nggak ada. Nah, Menurut oke. saya sih, Pak. Menurut Bapak, ini kan darahnya numpah di situ, kepalanya kan terbentur ke aspal di situ, Iya, Pak. ya kan? Menurut Bapak, itu orang jatuh itu dieksekusi dibunuh apa jatuh dari motor? Kalau lihat Bapak yang pertama loh, Bapak yang pertama. Kesimpulan Bapak waktu itu? Tapi kalau kesimpulan saya sih pertama tuh kecelakaan sih, Pak. Kecelakaan. Iya. Artinya menurut Bapak ketika lihat pertama ya, ini kan menurut Bapak nih, Iya. Bapak yang melihat pertama, menurut Bapak orang itu meninggal, Eki itu meninggal, Vina itu meninggal karena dibunuh dengan bambu, karena bukan balok loh Pak, Iya. dipukul dengan bambu, atau jatuh dari motor. Jatuh dari motor, Pak. Nah tinggal Oh, penyebab saya- jatuh dari motor itu, apakah karena mengendari kendaraan bermotor dengan cepat, Iya. sehingga dia terpleset dan jatuh, Hmm. atau lagi naik motor dihajar? Menurut Bapak Ya ada 2 kemungkinan sih, Pak. ada 2 kemungkinan. Bisa naik motor kemudian oleng, Iya, jatuh. Ya bisa jadi di Pertanyaannya adalah, Bapak bukan ahli lalu lintas, bisa nggak orang meninggal naik motor tapi motornya nggak rusak? Bisa nggak? nggak bisa. Bisa nggak orang meninggal jatuh dari motor tapi Iya. motornya nggak rusak? Jatuh dari motor, motornya nggak rusak. Bisa nggak orang meninggal jatuh dari motor motornya nggak rusak? Bisa nggak kejadian? Nggak bisa. Bisa nggak orang meninggal Hmm. jatuh dari motor Hmm. tapi motornya nggak rusak? Bisa aja, Pak. Bisa. Bisa. Contohnya adalah kasus Begal. begal, malah motornya Motor diambil. enggak motornya malah jalan terus, Iya. ya kan? Iya. Malah suaminya kan ke pasar, Iya. tidak tahu kalau istrinya Udah jatuh dijatuh di situ. Iya. Rusak nggak motor itu? Enggak. Enggak, malah utuh, Utuh. dan jalan terus. Yang boncengnya meninggal nggak? Meninggal. Kalau kecelakaan, ini kita pakai logika Pak. Kalau kecelakaan, benar nggak Pak? Bener, Pak. Benar nggak? Bener. Nah menurut Bapak nih, menurut Bapak analisis Bapak, nanti biarkan nanti penyidik Bareskrim yang merumuskan, menentukan, ya kan, walaupun peristiwa sangat jauh. CCTV ada nggak waktu itu? Kalau CCTV itu arahnya ke tol, Pak. Oh arahnya ke tol, Tol. tidak ke jalan. Enggak. Jadi Soalnya susah ke CCTV. Susah, Pak. Soalnya setiap sebulan sekali itu ada yang memperbaiki CCTV ini. Oh iya. Pihak jasa marganya tuh, Pak. Oh iya, jadi CCTV tidak mengarah ke jalan. Enggak. Oke. Nah, CCTV tidak mengarah ke jalan, tapi CCTV mengarah ke tol. Nah, kemudian nih saya tidak mau mengintervensi Bapak, nggak mau ngarahin.
perasaan dulu deh, Bapak yang menyaksikan waktu itu. Kemudian Eki dan Vina itu, Vina ketika Bapak pertemukan tuh masih hidup nggak? Masih Pak. Masih hidup. Masih. Vinanya masih hidup. Masih. Vinanya masih hidup. Masih Pak. Oke. Masih hidupnya bernapa apa ngomong tolong nggak? Jadi ya Allah gitu. Vinanya. Iya. Jadi bilangnya Vinanya ya Allah ya Allah ya Iya. Allah. Oke. Vinanya bilang ya Allah ya Allah Iya. ya Allah. Tapi Sambil- sudah nggak bisa gerak. Sambil jadi tangannya pengen megang tangannya Eki Pak. Oh, tangannya pengen megang tangan Eki. Iya. Ini ya Allah ya Allah. Iya. Tapi matanya udah merem. Merem. Udah nggak sadar Udah berarti. Ya? enggak. Kemungkinan Vina itu meninggal karena terjatuh. Ya kemungkinan Pak. Pakai helm nggak? Enggak. Yang pakai helm cuma Eki doang. Oke. Jadi Vina nggak pakai helm. Dimungkinkan Vina meninggal karena terjatuh. Dimungkinkan ya. Iya Pak. Karena nggak pakai helm. Eki kan pakai helm. Iya Iya Pak ya. Mm-mm. Tapi kenapa berdarah ini? Ya, Menurut mungkin Bapak? karena benturan kali Pak. Benturannya keras. Ya mungkin bisa jadi Pak. Bisa nggak? Nih nanti biar Voli yang menguji. Tinggal diuji. Helm Eki di mana hari ini? Bener nggak Pak? Iya Pak. Disimpannya di mana? Nanti lihat helmnya. Dari helm itu bisa dilihat apakah helm itu pecah atau tidak. Gitu. Daya tahan helmnya seperti apa? Karena mungkin nggak orang pakai helm jatuh tapi masih pecah. Ya itu Mungkin kalau helmnya helmnya jelek. abal. Benar. Kan itu kan helmnya helm ya ada standar nasional Indonesia Pak. Iya, ya kan mungkin saja kan. Iya. Nah, mungkin ke orang jatuh dari motor kemudian berdarah. Nah, itu darahnya itu keluar dari mana Pak menurut Bapak waktu itu? Yang saya lihat ini yang banyak dari belakang Pak. Dari kepala. Pokoknya begitu dibuka helmnya itu ya darah tuh langsung ngucur. Oh iya. Kemungkinan bisa jadi ketahan di helm Pak. Mbak jatuhnya. Iya. Maksudnya darahnya nih. Iya. Begitu dibuka tuh ya langsung ngucur Ketahan di darah. helm ya. Orang kalau mohon maaf ya, kalau dihajar kepalanya pakai balok kan harusnya pecah dari luar ya Pak ya. Kelihatan Iya. bekasnya, retaknya. Iya, betul. Nanti retak helmnya, mohon maaf ya, saya yakin Mabes Polri sangat jeli dan hebat dalam ini. Tinggal dilihat retak helmnya, ya. Bener Pak. Oke, bener nggak? Bener. Oke. Nah, setelah itu kemudian datanglah. Nah, itu rombongan itu datang kapan? Rombongan Polsek sama Suroto. Nggak lama Pak. Paling sekitar 5 menit 10 menitan. 5 menit 10 menit datang. Iya. 5 menit 10 menit datang. Datang. Oke. Setelah datang apa yang dilakukan? Ya nyuruh warga tuh Mengangkat. Ayo angkat itu helmnya Oh. dibuka dulu. Helmnya dibuka dulu. Nah, iya. Angkat. Iya, terus itu kan ada yang berani tuh. Heeh. Nggak ada yang berani. Tadi kan darahnya tuh nggak kelihatan Pak. Jadi kan saya Begitu berani dibuka. tuh. Heeh. Buka buka. Bapak yang buka talinya. Nah, begitu buka tali kan, Heeh. jadi kelihatan sama saya darahnya tuh Pak. Oh. Di lehernya tuh. Oke, jadi Lah nggak mau lah, mamang baik. Oh. Ya kemungkinan yang katanya ada di foto ada darahnya tuh, itu Pak, kemungkinan. Memang mamang belah. Terus saya kan saya di atas trotoar. Oke. Terus saya cuma ikut ngegotong Pina doang ke atas. Mm-mm. Yang ngegotong Eki nggak, saya nggak tahu. Oke. Jadi Bapak itu langsung ikut ngangkat ke mobil. Iya. Naik mobilnya mobil itu Ranger. Ranger polisi Pak. Oke, Polsek ya. Iya, Polsek mana? Polsek Talun Pak. Diangkat di bak, disimpan di bak. Iya di bak. Waktu diangkat Vina masih hidup? Masih Pak. Masih. Ya Tapi kemungkinan cuman nggak sadar. kalau hidup sampai sekarang dia kemungkinan cacat Pak. Cuman nggak sadar. Nggak sadar. Bilangnya cuman Allah Dia gitu. nyebut nama Allah aja. Allah aja. Astagfirullah. Tapi matanya udah merem. Merem. Vina kelihatan luka di mana?
Yang parah itu di tangan sama di kaki pak. Oke, di tangan sama Di kaki. di kaki. Di tangan sama di kaki ya. Iya. Mungkin yang paling utama di kepala. Kepala kayaknya. Benturan ya. Iya. Cuman tidak kelihatan. Nggak kelihatan. Di tangan sama di kaki. Kepalanya nggak kelihatan retak, nggak? Enggak pak. Nanti bisa dilihat otopsinya kan. Di tangan sama di kaki. Kaki yang paling parah itu. Tangannya patah. Patah pokoknya kalau hidup tuh cacat seumur hidup aja pak. Oh, kalau hidup cacat seumur hidup. Nah, dimungkinkan patah itu dihajar orang pakai kayu, pakai balok, pakai apa atau jatuh menurut Bapak? Kurang paham juga ya pak. Soalnya parah pisan tuh pak. Heeh. Jadi saya ngegotong itu tangan tuh udah gitu tuh pak. Oh, patah. Jadi kayak bisa diputar tuh pak. Oh iya, jatuh. Nah, itu parah. Kemudian diangkatlah. Jadi tidak ada di sini darah dari ini, dari vagina. Nggak ada pak. Nggak ada ya. Nanti lihat di otopsinya, nggak ada. Gitulah. Jadi nggak ada tanda-tanda bekas merkosa itu nggak ada. Nggak ada pak. Nggak ada. Ya, baik. Ini penjelasannya keren banget. Saya minta Bapak, setelah ini nanti Bapak didampingi pengacara, Bapak tidak dulu bicara dengan siapapun. Iya pak. Ya, nanti Bapak itu hanya bicara kalau diminta kesaksiannya oleh Mabes Polri. Dan Bapak sudah didampingi nanti oleh pengacara, dan seluruh hal kebutuhan yang Bapak butuhkan saya siapkan. Bapak nggak usah takut. Kita jalan lagi menuju jembatan Iya, kejadian. jalan, Pak. Oke. Ya, kita sekarang itu mau ke jembatan. Ini jembatan flyover. Ini jembatan flyover. Pelan dulu, pelan. Di situ pak, itu pak. Oke. Gimana? Kita nyebrang dulu ya, pelan. Ini. Kalau yang Bung itu memperlihatkan baut yang patah itu di mana? Mungkin ini pak. Nih. Ini baut yang patah itu udah diganti bautnya. Baut yang patah itu mana? Kan udah diganti belum bautnya? Nggak tahu. Mau dari dulu kayak gini pak. Kayak gini. Berarti dimungkinkan terbanting ke sini. Soalnya mayatnya itu di sini. Oh, di sini. Dari sana lari, Si Pina tuh di situ. dari sana lari kenceng, Iya. gas Iya. ke sini. Ini bengkok dari tadinya. Oke. Di sini ya. Jadi ayatnya di sini. Ini saksi asli yang lihat kejadian. Dia melihat sebelum Pak Suroto datang. Ya kan? Dan yang paling utama kalau Pak Suroto siap dengan Pak Suroto kalau di Mabes Polri dikonfrontir ya. Siap pak. Siapa yang benar terhadap kesaksiannya? Siap. Siap ya. Iya, jadi keterangannya menurut saya keterangan yang tidak saya ragukan. Ya, saya Orji dan ini nggak mau dari dulu tampil ke depan umum, ke muka umum karena ada beberapa faktor yang tidak bisa saya ceritakan di sini. Ada beberapa faktor yang dia ada keraguan, ada rasa takut terutama keluarganya. Dan saya katakan, saya jamin dia hari ini kita dampingi, kita lindungi. Gitu Pak ya. Kita harus ungkap nih kebenaran Pak ya. Iya pola. Oh, terus jalan. Kasihan orang nggak salah. Kasihan. Jadi Bapak tampil di sini mau sekarang setelah sekian lama Bapak diam tidak berani, apa yang membuat Bapak tergerak? Ya kasihan orang nggak salah ya pak. Seumur hidup orang sampai jual rumah kayak gitu pak. Kalau di diri kita sendiri itu tuh pak, ya kasarnya masa depan dia masih panjang ya pak. Kasihan pak. Hebat kamu punya kemanusiaan. Kemanusiaan mengalahkan rasa takut.
ini buat sahabat-sahabat yang hari ini masih mendekam di penjara. Seumur hidup ini ada keterangan baru yang mudah-mudahan makin mengungkap kasus ini. Buat Pak Kapolri, terima kasih. Ini keterangan baru ini mudah-mudahan bisa semakin membuka peristiwa ini. Tidak menuduh sana, tidak menuduh sini. Tidak boleh lagi ada korban yang salah tangkap. Tidak boleh lagi. Bapak merasa jiwa Bapak terpanggil? Iya Pak. Merasa, kenapa Bapak lebih cenderung ingin bertemu saya? Ya karena Bapak orang yang paling tepat Pak. Kenapa tidak milih yang lain? Kalau yang lain saya lihat nggak bisa ngejamin Pak. Iya. Setelah ini besok Bapak nanti bareng saudara Ferry untuk nanti bersama-sama ke Bandung. Bapak nanti nemuin kuasa hukum atau nanti kuasa hukum yang ada di sini, Bapak tanda tangan kuasa, ya. Jadi nanti siapapun yang menghubungi Bapak tidak boleh harus melalui kuasa hukum. Gitu. Istri Bapak sekarang mengizinkan Bapak untuk bicara? Tadinya sih enggak Pak. Tadinya enggak. Iya. Terus kemudian? Cuma kan saya kan ini aja tuh nggak tahu Pak mereka tuh Pak. Nggak tahu. Tapi ya sudahlah. Saya jamin ke keluarganya. Kalau keluarganya komplain nanti nemuin saya. Ya Pak ya. Iya, Pak. Nanti keluarganya komplain apa nemuin saya, rumah saya ada, saya jamin Pak. Gitu. Selama kita benar kita nggak boleh takut. Ya Pak. Cuman kan saya ngasih penjelasan ke keluarga tuh Pak. Ini bukan menyangkut kepentingan pribadi saya sendiri. Kata saya tuh, ini menyangkut kepentingan 7 orang yang di penjara seumur hidup Pak. Terima kasih lu Pak. Apa yang Bapak rasakan selama ini melihat ada kuli bangunan yang hari ini di penjara seumur hidup? Ya kasihan banget Pak. Kasihan. Cuman waktu itu susah ya. Susah Pak. Harus ngejelasin ke siapa? Orang di sininya juga seperti sudah diskenariokan ya. Iya Pak. Sudah seperti diskenariokan bahwa mereka itu bersalah ya Pak ya. Iya Pak. Cuman keder gitu tuh Pak. Bapak tahu bahwa mereka itu menurut Bapak tidak bersalah? Tahu Pak. Kalau sekarang logika gini Pak, kalau dia merasa bersalah itu nggak mungkin ngajuin PK dan lain-lain. Dan waktu rekonstruksi itu ada adegan yang tidak mau di. Bapak lihat rekonstruksi waktu lihat, itu Pak. Di sini. Iya. Jadi Bapak waktu itu polisi, ya kan? Polresta Cirebon, para reskrim umumnya membawa mereka berekonstruksi. Iya Pak. Mereka di bawah sini rekonstruksi. Iya. Bapak lihat rekonstruksi. Lihat Pak. Sampai ke terakhir ke jalan tol saya masih lihat. Apa yang direkonstruksikan waktu itu yang Bapak lihat? Adegan pemerkosaan, adegan pemukulan, terakhir tuh. Pemukulannya di sini kan awalnya? Iya. Terakhir tuh adegan pembuangan mayat Pak di situnya. Tapi nggak sama tersangkanya. Yang pemerkosaan di mana adegan pemerkosaan? Di belakang showroom Pak. Bapak lihat ke situ? Lihat. Yang adegan pemerkosaan itu? Iya. Artinya rekonstruksinya lihat? Iya. Yang merekonstruksikan siapa? Nah dari situ tuh udah mulai dari peran pengganti tuh Pak.
yang merekonstruksikan peran pengganti. Iya. Yang para terpidananya waktu itu di mana ketika direkonstruksikan? Di bawah mobil tahanan lagi, Pak. Oh, di dalam mobil. Iya. Mereka tidak diturunkan. Iya, karena dianya nolak. Mereka menolak melakukan rekonstruksi. Iya. Merekonstruksi membunuh, merekonstruksi memperkosa. Iya, nolak. Kalau yang di dalam, di belakang SMP 11-nya itu pas nongkrong-nongkrong itu ada tersangkanya, Pak. Ya itu kan cuma nongkrong-nongkrong. Pertanyaan Bapak, kenapa mereka menolak disuruh rekonstruksi? Menurut Ya, Bapak kira-kira? menurut saya itu ya mereka yang ngerasa nggak ngelakuin, bisanya nolak, Pak. Nah, jadi mereka merasa tidak melakukan, sehingga nolak. Iya, Pak. Itu mereka tidak merasa melakukan sehingga nolak. Iya, Pak. Merasa tidak melakukan sehingga Iya, nolak, Pak. nolak. Karena merasa tidak melakukan itu ya, mereka nolak. Bapak melihat mereka waktu nongkrong. Lihat, Pak. Apa perasaan Bapak ketika melihat mereka? Ya awal-awalnya sih sempat jengkel gitu tuh, Pak. Lihat mereka itu? Iya, sempat jengkel kan itu tuh. Tapi ngikutin pas kasus ini meledak lagi ya, ngikutin ceritanya awal-awalnya ya, tak lihat-lihat dari video Bapak apa video yang lain gitu, Pak. Ya kemungkinan mereka nggak bersalah, Pak. Kan Bapak waktu itu lihat 2016 lihat mayat. Kenapa? Bapak percaya nggak mereka waktu itu? Kok Bapak percaya waktu itu mereka membunuh dan memperkosa? Enggak, Pak. Enggak. Logikanya kalau dia sekarang, tapi kan Bapak misalkan, tadi bilang Bapak jengkel awalnya ya. iya, awalnya tuh jengkel, Pak, kan percaya gitu tuh, Pak. Awalnya percaya mereka awalnya membunuh, percaya. memperkosa. Soalnya suara masyarakat kan wah gini. Tapi kan Bapak lihat langsung keadaannya. Iya, apalagi pas yang disorot itu Revaldi kan, Pak. Itu tampilannya itu ya. tuh biang keroknya tuh gini itu pas rekonstruksi kan warga itu nyecernya Revaldi, Pak. Mau Karena dimasak. karena kelihatan. Iya, bengalnya gitu lah, kelihatan lah dari tatonya apanya tuh. Itu saya iya bener nih. Sempat teman-teman saya juga iya bener kayaknya sih. Gini kan ternyata kan ya dengan adanya kayak gini meledak lagi filmnya, Pak. Ya kan alhamdulillah kan sedikit demi sedikit kan keungkap tuh, Pak. Bener apa enggaknya gitu. Iya, bukan. Bapak kan waktu itu pernah melihat, merasakan peristiwa mayatnya ada di jalan. Kenapa Bapak ketika mereka ditangkap jengkel? Kan Bapak sudah mengatakan bahwa kok ini kan kecelakaan. Ke bawah arus orang. Ke bawah arus orang-orang sih, Pak. Walaupun Jadi, logika Bapak, menurut Bapak sekarang logika. Iya. Setelah Bapak merasakan lama, memikirkan logika Bapak hari ini, itu pembunuhan Enggak, Pak. atau kecelakaan? Enggak, Pak. Enggak, itu lebih mendekati menurut Bapak, Kecelakaan. lebih mendekati pembunuhan apa kecelakaan? Kecelakaan, Pak. Lebih mendekati Iya, kecelakaan. Kecelakaan. Jadi itu lebih mendekati pembunuhan apa kecelakaan menurut Bapak? Kecelakaan, Pak. Logikanya kalau orang ngebunuh ya, misalkan nih saya tersangka nih ya ngebunuh salah satu orang, nggak mungkin kita diem di rumah, tidur di rumah lagi, apalagi nongkrong Oke. lagi. Kalau misalnya itu yang membunuhnya orang lain, bukan itu, mungkin nggak? Mungkin. Kata Bapak, gentar dulu, harus serius, harus konsisten. Peristiwa ini kemungkinan kecelakaan apa pembunuhan harus konsisten? Kecelakaan, Pak. Kecelakaan. Iya. Artinya kalau kecelakaan, mungkin nggak ada pembunuh, Enggak. gitu loh Pak. Iya. Mungkin nggak ada pembunuh Enggak, Pak. yang belum DPO, belum diperiksa, belum ditangkap, belum apa-apa. Menurut Bapak? Enggak. Nanti itu kan keterangan Bapak, tapi nanti kita buktikan melalui Bareskrim karena Iya. kita tidak berhak untuk mengatakan itu kecelakaan atau pembunuhan. Iya, Pak. Tetapi sebagai saksi yang melihat peristiwa itu, Bapak lebih Ya kecelakaan. menganggap kecelakaan. Iya. Dan Polsek Talun pun waktu awalnya Kecelakaan. menganggap peristiwa itu adalah Kecelakaan. kecelakaan. 3 hari berubah jadi Pembunuhan.